Pemirsa, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe agar channel yang kita cintai ini semakin baik dalam pelayanannya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kutunggu, 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 kutunggu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nenek mama, alim ulama, cerdik pandai yang kita hormati. Seterusnya kepada tokoh-tokoh masyarakat. Seterusnya kepada bapak dan ibu yang dimuliakan Allah. Para generasi muda yang kita banggakan, kepada anak-anak kita yang kita sayangi. Umumnya kaum muslimin dan muslimat yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah amma ba'd. Ucapan pujian syukur kepada Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala nikmat, rahmat dan hidayahnya kepada kita bersama, sehingga dengan itu semua bapak dan ibu, kita sebagai hambanya telah sama-sama dapat untuk mengabdikan diri kepada Allah, menjalankan perintahnya atas ketaatan kita, dan meninggalkan segala larangannya atas ketakwaan kita. Kita berdoa kepada Allah semoga amal ibadah kita sampai malam ini akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ucapan salawat dan salam untuk arwah junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan ibu kaum muslimin, mengisi waktu yang disediakan oleh panitia amal Ramadan dan juga pengurus Masjid Raya Tanjung Bonai, menjelang kita masuk kepada ibadah berikutnya, ibadah sholat tarawih dan witir secara berjamaah. Kami akan sampaikan sepotong ayat mengulangi dari apa-apa yang disampaikan oleh para ustadz kita, para guru kita, atau para ulama-ulama kita terdahulu, mengajarkan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa la tubtilu a'malakum. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin yang berbahagia, dalam ayat tersebut Allah berpesan kepada kita. Apa itu pesan Allah? Kepada orang-orang yang beriman. Dipanggil oleh Allah orang-orang yang beriman. Siapa itu orang-orang yang beriman? Yaitu orang-orang Islam yang mempunyai kepercayaan, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sepenuh hati. Iman yang telah tertanam dari sejak mulai menjelang masuk kita kepada rahim sang ibu, sudah tertanam iman di dalam dada kita masing-masing. Dan sampai hari ini Bapak dan Ibu, keimanan itu terus kita pupuk. Sebelum pandai kita memupuk iman itu, orang tua kita, para guru kita memupuk, menyirami iman yang sudah ada pada janin, sampai anaknya lahir, dan sampai besar. Sampai anak itu lebih kurang balik dan berakal. Pekerjaan dari orang tua, tanggung jawab dari ibu dan bapak kita. Dimasukkannya kita ke sekolah agama misalnya. Di situ disirami, dipupuk oleh para guru iman yang sudah ada di dalam diri kita. Dengan apa mereka pupuk? Kalau di sekolah kita, di mu'alimin, kita ajarkan mereka siswa dan siswi itu pelajaran akidah akhlak. Kita ajarkan mereka itu fikih. Mulai dari fikih ibadah, fikih muamalah, fikih siasah atau fikih politik, sehingga mereka ketika iman mereka itu mulai terpupuk, mulai disirami, mulai membeku di dalam jiwa mereka, para siswa-siswa kita di mu'alimin misalnya, maka disuguhkan kepada mereka pelajaran-pelajaran sebagai pedoman untuk mereka dalam beribadah. Tidak cukup dengan itu saja Bapak dan Saudara. Mereka kita ajarkan hadis-hadis yang sahih. Sebab di dalam hadis-hadis itu penjabaran tentang isi kandungan Al-Quran. Seperti salah satu contoh, di dalam Al-Quran diperintahkan oleh Allah, aqimis sholah, dirikanlah sholat kata Allah. Dijabarkanlah oleh hadis bagaimana tata cara sholat yang baik itu, bagaimana rukun, tata cara sholat yang sempurna itu. Di sekolah agama, di sekolah mu'alimin khusus Nagari Tanjung Monai, di situ tempatnya. Di rumah oleh para orang tua kita sendiri Bapak dan Ibu, jarang sekali ada kesempatan untuk mengajarkan hal demikian kepada anak-anak kita.
maka sekolah-sekolah agamalah yang mengajarkan, menyuguhkan bagaimana tata cara ibadah yang baik. Setelah mereka ketahui hadis-hadis yang sahih dalam tuntunan ibadah mereka, dilengkapi dengan bahasa Arab, diajarkan kepada mereka bagaimana mengucapkan lafaz Arab yang baik, yang betul itu. Sebab sampai hari ini Bapak dan Ibu, kalau kita dongan, kita coliak, ambo sebagai generasi muda, kadang-kadang ketika ada seorang yang lebih tua dari kita mengucapkan kalimat syahadat yang tidak betul, atau gak ulu kudua dongan bu, merinding awak dinyo. Ada yang baca asyhadu alla ilaha illallah, bukan ashha mereka baca, tetapi asa. Ambo pribadi togak bulu kuduk mandongan Pak. Baik mereka ucapkan ketika dalam azan, maupun dalam bacaan-bacaan yang lain yang mereka jaharkan. Jadi disitulah kami ajarkan, disitulah kita ajarkan pada siswa-siswa kita bagaimana mengucapkan kalimat-kalimat Arab terutama dalam solat dengan sesempurna mungkin, dengan makharijul huruf yang betul, yang sempurna. Sebab satu huruf saja ketika kita tidak betul membacanya, melafazkannya, akan berbeda maknanya dengan makna yang sesungguhnya. Di malam kini Bapak dan Ibu, kita mengajak belajar, kita belum terlambat, masih belum terlambat. Maka oleh sebab itu, mari sama-sama kita tanyakan diri kita masing-masing, apalagi adik-adik kami generasi muda, sudahkah betul bacaan Al-Quran kita? Melafazkan kalimat-kalimat Arab, kalimat doa dalam solat kita. Kita introspeksi, termasuk diri saya yang menyampaikan. Bapak dan Ibu sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita kaji alasan kok awak disuruh beribadah di Allah. Seperti yang tempo dulu sudah kita sampaikan juga. Minimal 2 alasan dari Allah kenapa kita disuruh untuk taat, untuk patuh kepadanya, patuh kepada Rasulnya. Alasan pertama, karena Allah sudah menitipkan ilmu pengetahuan kepada kita sebagai manusia. Mana ilmu itu yang patut kita pedomani, ditinggalkan oleh Rasulullah SAW sebagai pusaka, yakninya Al-Quran. Kita gali, kita kaji, kita tadabburi, dan sekaligus kita amalkan isi kandungan Al-Quran. Kita pelajari, kita gali, kita tadabburi hadis-hadis Rasulullah sebagai pedoman kita untuk beribadah. Inilah bekal ilmu yang sangat tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan ilmu kita beribadah, dengan ilmu kita laksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sesungguhnya ibadah yang kita kerjakan itu tidak akan sia-sia. Koyan ponek-ponek dek ba jemaah jo kita, deko yang ponek-ponek dek ba puasa jo kita. Sementara amalan kita itu tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Yang kedua, Bapak dan Ibu, kenapa Allah perintahkan kita itu untuk taat? Alasan yang kedua adalah karena Allah menitipkan akal pikiran yang cerdas alias otak kepada manusia. Dengan berjalannya akal pikiran kita, dengan berfungsinya otak kita, Bapak dan Ibu, maka disitulah dorongan atas pemikiran yang jernih, atas pemikiran yang cerdas, menyuruh kita untuk taat, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa orang yang kurang akalnya, orang-orang gila itu tidak diperintahkan oleh Allah untuk taat, tidak dosa mereka? Ketika orang gila itu tidak sholat, tidak ada hukumannya dari Allah, karena akalnya tidak berfungsi lagi, otaknya tidak berjalan lagi. Makanya orang gila itu, orang-orang yang tidak waras itu, tidak ada hukumannya dari Allah ketika mereka tidak berpakaian hilir mudik, ketika mereka tidak sholat, ketika mereka tidak berpuasa. Tidak ada hukumannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah orang-orang yang tidak waras atau alias gila. Bapak dan Ibu sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah alasan kedua. Pertama, Allah perintahkan kita untuk taat kepadanya dan kepada Rasulnya, karena Allah sudah membekali kita, mewariskan, menitipkan ilmu pengetahuan kepada kita. Dan yang kedua, karena Allah menitipkan akal pikiran kita untuk berpikir dengan cerdas dan jernih. Terakhir, Bapak dan Ibu, kami mengajak kepada diri dan kita semua, ujung ayat, wala tubtilu a'malakum, dan janganlah engkau rusak amalan-amalanmu. Ibadah yang telah kita kerjakan, amalan perbuatan soleh yang sudah kita laksanakan, baik itu sholat, puasa, zakat maupun haji dan sebagainya, Allah mengharapkan jangan dirusak dengan perbuatan-perbuatan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian saja Bapak dan Ibu apa yang disampaikan malam ini sebagai pengisi waktu luang kita di sela ibadah salat Isya dan tarawih. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua dan juga bagi diri saya yang menyampaikan. Kepada Allah kita sama-sama mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.